Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, ketemu lagi dengan Bu Eka dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang materi recount text. Sebelumnya, Bu Eka akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian menulis diary atau bercerita kepada teman kalian tentang pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau? Misal, pengalaman kalian liburan, pengalaman yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari recount text. So, what is recount text? Recount text is a text to retell past event or someone's experience. Jadi, recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi di masa lampau atau tentang pengalaman seseorang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari recount text atau structure of recount text. Pasti dalam setiap teks ada strukturnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas satu per satu. Recount text mempunyai 3 bagian. Yang pertama adalah orientation atau pendahuluan. Dalam orientation, kita akan mengetahui what, when, where, and how the events happened. Jadi dalam orientation kita bisa melihat siapa yang terlibat, di mana, kapan, dan bagaimana cerita itu terjadi. Nah, selanjutnya bagian kedua adalah events. Events adalah kejadian yang terjadi di masa lampau in chronological time atau yang terjadi secara berurutan. Dalam events, kita akan mengetahui peristiwa dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa, pada events ini kita menggunakan conjunctions of time. Contohnya adalah ada first, ada second, ada then, ada after that, and finally. Perlu diingat, dalam events ini kalian tidak boleh jumping atau lompat dari kejadian pertama, akhir, lalu kembali lagi ke awal. Jadi, dalam recount text itu harus dijelaskan secara berurutan. Lalu bagian yang terakhir adalah reorientation atau penutup. Dalam bagian ini, how the events ended atau bagaimana cerita itu berakhir. Pada bagian ini, kalian bisa menyimpulkan cerita yang kalian sudah buat dan menjelaskan tentang komen atau perasaan kalian terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Oke, setelah kita belajar tentang bagian-bagian dari recount text, kali ini kita belajar tentang language features dari text recount atau ciri kebahasaan. Gunanya apa sih kita belajar ini? Agar kalian lebih mudah memahami ciri-ciri dari recount text ketika menganalisis. Yang pertama, karena recount text adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau, otomatis kita menggunakan simple past tense atau menggunakan verb to yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Yang kedua adalah menggunakan chronological time yang sudah Bu Eka jelaskan tadi, seperti ada first, after that, setelah itu, ada then, selanjutnya, ada finally, akhirnya. Jadi, chronological time ini memudahkan kalian untuk merangkai peristiwa dari awal sampai akhir. Yang ketiga, using personal participant atau menggunakan subjek yang personal seperti I, ada you, ada my family. Jadi dijelaskan secara rinci dalam text recount. Yang terakhir, using adverb of time and place, menggunakan kata keterangan tempat dan waktu. Jadi, ketika kalian menjelaskan tentang text recount atau menyusun text recount, kalian harus menjelaskan tempat dan waktunya yang jelas. Contohnya, in the morning disebutkan in the afternoon, atau at night, atau disebutkan langsung harinya on Sunday, on Monday, dan waktunya harus jelas. Begitupun juga dengan tempatnya. Kalau kalian pergi ke Candi Borobudur, kalian harus menjelaskan in Borobudur Temple located in Magelang. Contohnya seperti itu. Jadi, pembaca bisa lebih jelas untuk melihat cerita kalian, waktu dan tempatnya secara detail. Okay, now we are going to see the example of recount text. Sekarang kita lihat contoh dari recount text.
Nah, sekarang kita lihat ya example of recount text. Bisa dilihat di sini, judulnya adalah My Great Vacation. BK bacakan dulu ya dari paragraf 1 sampai ketiga. Last week, I spent my holiday in Magelang. I went to Borobudur Temple. My family and I went there early morning. Minggu lalu, saya menghabiskan liburanku di Magelang. Saya pergi ke Borobudur, Candi Borobudur. Keluargaku dan aku pergi ke sana di pagi hari. Paragraf kedua, we went to Borobudur Temple by private car. Kita ke Candi Borobudur menggunakan mobil pribadi. I had prepared everything before we went to Magelang. Saya telah menyiapkan semuanya sebelum ke Magelang. While we were driving, ketika kita sedang dalam perjalanan, we could see some beautiful views of mountains, forests, and waterfalls. Kita bisa melihat pemandangan gunung yang indah, hutan, dan air terjun. My family and I arrived at Borobudur Temple at 12:30 in the afternoon. Keluargaku dan aku sampai di Candi Borobudur jam 11:30 siang. There, I saw many tourists. Di sana, saya melihat banyak turis. Borobudur Temple was crowded in that holiday vacation. Candi Borobudur sangat ramai di saat musim liburan. I could learn and practice speaking English with one of foreign tourists. Saya bisa belajar dan praktek berbicara bahasa Inggris dengan salah satu turis di sana. His name was Jack. Namanya adalah Jack. He was very friendly. Dia sangat ramah. It was my first time to speak English with foreign tourists. Ini adalah kali pertamaku berbicara bahasa Inggris dengan turis luar negeri ya. We went back at 4:30 in the evening. Kita kembali ke rumah pukul 4:30 jam 4:30 sore. Finally, it was a very interesting vacation. Pada akhirnya ini adalah liburan yang sangat menyenangkan atau sangat seru ya. Kita bisa lihat ada 3 paragraf di sini. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi or we can identify a part of recount text, bagian-bagian dari recount text. Nah, dari awal namanya adalah orientation ya. Kita bisa lihat di sini who, when, and where the event happened. Kita bisa lihat siapa yang terlibat. Di sini adalah ada my family and I. Lalu when atau kapan adalah last week. Waktunya adalah last week. And then where is it? Di mana sih kita pergi berlibur minggu lalu? Di Magelang. Tempatnya di Borobudur Temple atau di Candi Borobudur. Selanjutnya kita ke paragraf kedua, yaitu namanya adalah event ya. Kita bisa lihat di situ event adalah inti dari cerita atau bagaimana cerita dari My Great Vacation ini berlangsung. Ya. Berawal dari pagi hari, terus dijelaskan di perjalanan bagaimana melihat pemandangan, lalu sampai di Borobudur Temple jam 11:30 siang, lalu melihat turis, lalu ketemu bule di sana atau turis, lalu kembali ke rumah jam 4:30 sore. Nah, di sini kita bisa lihat dalam event dijelaskan secara urut ya, dari awal berangkat sampai pulang kembali. Jadi dalam event harus chronological ya, harus chronologically atau secara urut. Tidak boleh jumping atau tidak boleh lompat-lompat ceritanya. Dan yang paragraf terakhir adalah reorientation ya. Finally it was a very interesting vacation. Itu namanya reorientation atau ending dari cerita dari My Great Vacation ini. Nah, di reorientation kalian bisa menyampaikan perasaan kalian terhadap cerita itu bagaimana sih gitu. Apakah senang
ataukah sedih kayak gitu. Jadi kesan kalian terhadap cerita yang kalian alami itu seperti apa? Nah, diingat-ingat bagian dari recontext ada 3, yaitu orientation, ada event, dan reorientation. Selanjutnya, dari ciri-ciri kebahasaan recontext, yang pertama menggunakan simple past tense ya, karena ini sudah berlangsung di masa lampau, otomatis menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Kita bisa lihat yang kueka blok merah itu adalah verb 2 atau simple past tense. Kita bisa lihat ada spend, ada when, ada had prepared, ada were driving, ada could see, ada arrived, ada was crowded, ada was checked, was very friendly. Itu adalah contoh dari penggunaan simple past tense dalam recontext. Diingat-ingat, recontext harus menggunakan verb 2 atau simple past tense. Nah, selanjutnya yang Bu Eka sudah jelaskan tadi, dalam recontext menggunakan chronological time atau time connection ya, kata penghubung waktu. Kita bisa lihat di sini ada last week, ada finally. Nah, ini contoh dari penggunaan chronological connection ya. Bisa last week, ada bisa kalian tambahkan di event, ada then, ada after that kayak gitu. Terus di akhir ditutup dengan conjunction finally, ditutup dengan kata penghubung akhirnya. Gitu ya. Lalu selanjutnya untuk ciri selanjutnya yaitu menggunakan personal subject ya. Di sini ada I and my family ya, my family and I, atau we di sini. Atau kita bisa sebut dengan we. Ini namanya penggunaan subjek yang bersifat personal. Selanjutnya untuk penggunaan adverb of time and place, penggunaan kata keterangan waktu dan tempat dijelaskan dengan rinci di sini. Jadi last week itu jelas. Lalu tempatnya di mana? Di Magelang. Lebih tepatnya di Borobudur Temple. Jadi kalian harus menjelaskan waktu dan tempat secara detail. Okay, that's all of example of recontext entitled My Great Vacation. Kalian bisa menyusun recontext serupa dengan ini sesuai dengan contoh di sini. Nah, sudah paham belum tentang recontext? Sekarang kita latihan ya untuk menganalisis bagian-bagian dari recontext dengan teks yang Bu Eka berikan. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.